Oke teman-teman, kita lanjut saja untuk melihat orang yang suka tidur di makam teman-teman. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber Bapak Ipang. Ini area pemakamannya sangat luas sekali teman-teman. Entah mengapa alasannya Bapak Ipang ini suka tidur di makam. Oh, sangat pemberani juga ya. Udah kelihatan teman-teman, ini area pemakaman yang sangat luas sekali teman-teman. Mungkin suara kedengeran di pesantren teman-teman, lagi rutinan. Udah kelihatan teman-teman area makamnya. Oh, kebetulan ada teman-teman. Menurut warga sekitar juga Bapak Ipang ini suka tidur di makam. Aneh juga ya. Kita coba akan bersilaturahmi, ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ipang. Ini area pemakaman ini sangat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kebetulan Pak lagi istirahat ya, lagi tidur ya. Oh iya. Ya, perkenalkan sehat Pak. Alhamdulillah. Oh, iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol Pak sebentar ya. Oh iya. Iya, iya. Bapak, mohon maaf ya, saya bersama Mang Adang ini telah mengganggu istirahat Bapak ya Pak ya. Oh iya, nggak apa-apa. Saya kebetulan dapat berita tuh dari warga sekitar bahwa Bapak itu mempunyai kebiasaan unik Pak. Jadi katanya Bapak sering tidur di areal kuburan ya, tepatnya di tempat ini ya. Iya. Awalnya saya juga nggak percaya, cuman tadi pas maghrib saya sama Madam memberanikan diri untuk bisa menemui Bapak. Nah, alasan Bapak tuh Pak sering tidur di sini malam-malam gitu. Itu seperti apa Pak? Saya ini sambil berdoa kepada yang sudah meninggal di kuburan. Juga itu saya ambil hikmahnya untuk membersih-bersihkan di makom. Dan juga karena saya barangkali ada ilham dari leluhur, mungkin ini sudah biasa juga. Setiap juga warga yang mau ada acara hajatan, ada panen, jaroh Kak. Oh, Telapakan ini Oh, ini Mbah Dalem. makam keramat ya Pak? Keramat. Selamatnya. Keramat Mbah Dalem. Oh, Mbah Dalem. Iya, dikatakan Mbah Dalem untuk menjaga para leluhur di sini. Berarti makam ini Pak dulunya orang pertama mungkin yang ada di wilayah ini, mungkin di kampung ini. Oh iya. Oh, Itu jadi uyut berarti waktu Buyut gitu ya. pertamanya berdiri di kampung ini. Iya. Pantesan saya tadi dari depan tuh. Ini kan areal kuburan Pak. Cuman ini kan ada bangunan ya. Iya. Terus di depannya nggak ada makam lagi selain makam ini. Iya. Berarti Bapak kalau tidur suka di sini ya Pak? Iya. Nah Pak, kalau boleh tahu Pak, pernah nggak Bapak misalkan mengalami komunikasi atau misalkan kejadian-kejadian aneh selama Bapak tidur di sini? Gitu. Iya, ada. Seperti apa Pak? Ada seperti misteri-misteri lah. Itu yang bisa juga menyeramkan. Ada juga yang mengenaskan juga ada. Oh ada Pak. Iya itu. Seperti apa Pak kalau boleh diceritakan? Seperti kakek-kakek juga. Ya macam Aji. Oh nemuin Bapak maksudnya? Iya. Itu yang ngasih ilham apa seperti apa? Ya itu yang ngasih ilham. Yang ngasih ilham katanya. Kenapa tidur di situ katanya. Dia nanya berarti ya Pak? Iya, kenapa tidur di situ katanya. Ini saya
supaya mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehidupan saya supaya tidak tidur lagi di Tempat seperti tempat ini. seperti ini. Mungkin Pak itu Bapak Ipang di sini udah berapa tahun tidur di area makam ini? Ya mungkin sekitar 6 bulanan lah. Oh, baru berarti ya, Pak? Iya. 6 bulanan karena kesedihan saya dan keprihatinan saya itu kehidupan saya ya maklum orang namanya orang nggak punya lah. Iya. Jadi cari kehidupan saya ya otomatis lah di mana ada yang tanah kosong saya tempat tiduri. Bapak kalau misalkan tidur di sini setiap malam atau misalkan malam-malam tertentu saja, Ya Pak? malam-malam tertentu saja. Hmm, Ya, malam-malam tertentu. Kliwon, malam Jumat mungkin. Kliwon misalnya. Nah, Pak, itu ilham seperti apa yang pernah Bapak dapatkan, Pak? Misalkan apakah petunjuk atau berupa apa gitu? Ya kadang petunjuk, ya kadang macam ada ayam. Oh, ayah. Iya, ayam datangi saya kadang-kadang itu Itu berwujud apa dalam mimpi itu Pak? berwujud itu, Oh, berwujud. berarti bukan ayam sembarangan ya kalau Iya. malam. Ayam wujud itu. Pernah nggak misalkan selain ayam gitu ada yang lain? Ada juga ular. Hmm, Nah, ular, ada juga ular. Ada juga ya macam apa itu macam luwak lah, oh ya. Oh iya luak. Ya, ya, cares mana mendengar tsunami gitu. macam luwak. Nah, kalau misalkan setelah contoh kan ayam ya, Pak. Iya. Itu ayam datangnya misalkan ngasih petunjuknya seperti apa, Pak? Petunjuknya yaitu kadang-kadang di antaranya itu Anda katanya harus getol ibadah, katanya itu. Maksudnya dia bicara apa selalu bisikan goib atau gimana, Pak? Bisikan goib saja. Bisikan goib. Nah, berarti setelah mendapatkan ilham tersebut, Bapak masih terus ada tidur sini atau misalkan berhenti atau misalkan ada keinginan yang lain belum terwujud gitu? Ada yang keinginan yang saya sesuatu lah. Oh, iya. Karena para leluhur di sini dulu ya bisa dikatakan ini bisa dikatakan sangat juga ini angker di sini di tempat ini. Maksud saya gini, Pak, kenapa sih, Pak, maksudnya apakah melalui petunjuk sang guru atau misalkan petunjuk sendiri atau misalkan inisiatif sendiri untuk tidur di tempat ini tuh, Pak? Saya inisiatif sendiri ya, supaya saya jangan dikatakan dari orang lain, kata-kata orang lain. Saya mau bukti saya sendiri. Kan kadang-kadang kata orang lain mah kadang-kadang bohong. Iya. Itu kebanyakannya kan bohong kalau kata orang lain. Tapi saya mau membuktikan inisiatif saya. Iya. Mungkin Pak Ipang yang pernah dialami sama Pak Ipang selama tidur di sini ada pernah ngalamin sosok-sosok yang sangat menyeramkan begitu mungkin. Yang paling menyeramkan. Yang paling Itu menyeramkan. ada juga. Yang Ada Bapak juga? Ipang Ada juga itu. Ada juga tapi saya tidak pernah takut juga. Karena saya itu yang diinginkannya itu kemauan saya itu yang tadi saya katakan ada yang sesuatu hal udah nekat lah gitu udah ya. nekat gitu. Kehidupan saya. Mungkin itu berbentuk wujud apa gimana itu? Kadang-kadang berbentuk wujud, kadang-kadang cuman ada suara saja. Gitu. Nah, Pak, gini, Pak, mohon maaf ya. Iya. Mungkin saya pengen meluruskan ya, bukan meluruskan sih. Jadi mungkin awalnya Bapak tidur di tempat ini mungkin karena Bapak pengen ada solusi, Iya. terus mencari ilham di sini. Daripada misalkan pergi ke orang lain ada hal-hal yang nggak jelas, Bapak cari sendiri ilham di sini. Iya. Mungkin seperti itu ya, Pak ya. Iya. Nah, jadi mungkin mohon maaf ya teman-teman, bagi teman-teman yang
bisa nanti tulis di komentar ya masukan terkait video ini. Bukan maksudnya kita menghakimi atau misalkan ya mungkin cara orang untuk mencari-cari itu beda-beda ya, jadi jangan menghakimi lah gitu misalkan. Jadi kan ini pelajaran ya Pak. Tapi kan kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan ngewirid mah ya tetap ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Tetap wirid, berdoa, Berarti ini selawat. oh Iya, selawat. betul. Tetap ya di sini ya. Jadi kalau siang mah enggak ya Pak? Enggak, siang mah. Kalau malam aja Iya. Bapak kesini gitu. Cuman kalau siang kan kita menjalankan Aktivitas seperti biasa gitu. Seperti biasa untuk cari nafkah anak istri, sesuap nasi lah. Itu Bapak tidur di sini mungkin tidak merasa dingin gimana, kan ini kan anginnya kencang sekali Ya, ya. kalau dingin sih dingin, gitu. Tapi nyaman juga, tidak ada nyamuk juga. Oh iya ya, pantasan dari tadi nggak ada nyamuk. Iya, soalnya nggak bawa selimut juga nih soalnya. Cuman kalau sampai malam sampai jam 12 sampai jam setengah 2 itu anak pengajian yang di Kobong itu tetap masih selawat Nabi. Jadi haneuten lah nya ini Iya. gitu. Nggak terlalu sepi ya Pak ya. Iya. Jadi berasa Jadi kayak di rumah. suara anak-anak di Kobong itu masih terdengar. Jadi full sampai malam ini yang pengajian mungkin atau Iya, kadang sampai jam 12. Kenapa tadi mohon maaf tadi saya menyinggung pernyataan Bapak di awal ya Pak. Soalnya tadi katanya maksudnya kalau pengen punya hajat, maksudnya hajat keinginan apa misalkan hajatan gitu atau gimana Iya, Pak? hajatan misalkan kalau mau ada acara hajatan warga di sini misalnya. Terus berdoa di sini. Oh, Kita berdoa bukan musyrik, bukan. Iya, iya. Bukan minta-minta sama yang sudah Meninggal gitu ya. meninggal, bukan. Cuman kita Berdoa gitu. berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lewat berkahnya orang yang soleh mungkin Ya, seperti itu. Oh iya. Berarti kalau gitu pernah ada tamu yang datang ke Bapak atau mungkin gimana Pak? Apa? Enggak, maksudnya yang saya tanyakan pernah nggak Bapak misalkan ada tamu yang datang ke Bapak? Oh, misalkan? ada. Oh Ada. pantesan. Biasanya kalau kadang-kadang hari Kamis, hari Senin itu ada. Itu yang biasa jaroh lah di sini. Gitu. Oh, bisa disebut juga kuncen ya Pak ya? Ya. Oh pantesan ya. Pantesan Bapak sangat pemberani sekali gitu. Iya, sendirian ya. Jadi ya mungkin kalau untuk saya nggak berani ya Bang. Iya. Nah Pak, saya pengen pesan terakhir tuh Pak bagi orang yang lihat video ini. Maksud saya gini nih, jangan sampai orang yang memanfaatkan misalnya oh berarti kalau gitu ini. Nah maksudnya pesan Bapak seperti apa Pak? Oh, itu misalnya tidak bisa kalau orang lain menempati di sini. Oh Itu tidak sembarangan. Ya maksudnya yang maksud saya yang khawatirkan seperti itu. Iya. Saya juga pengen nginep di sana gitu. Nah, Iya. Pengen kaya, pengen gini mungkin oh, gitu. Itu udah melenceng ya Pak ya. Oh ya. Iya. Jadi pada dasarnya tetap kita berdoa Iya. sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Iya. Selama di sini kita numpang keberkahan melalui orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang soleh tentunya. Iya, ya, Pak. itu. Jadi gimana Bang? Barangkali ada yang tanyakan lagi? Sok mana? Gini Pak, barangkali Bapak ada apa namanya pepatah buat umum khususnya buat saya dan umumnya buat para Iya. penonton. Seperti apa Pak? Ya mudah-mudahan ini Allah Subhanahu Wa Taala ngabulkan permintaan YouTube yang channel saya di mana saja berada. Teman-teman minta doa restunya agar kita untuk masa depannya selamat, Amin. sukses. Amin. Amin ya Allah.
Oh, dari tadi kita mohon maaf ya, saya belum tahu. Bapak dengan siapa, Pak? Saya tadi Pak Ipang. Oh, Pak Ipang. Tadi Aturan saya tadi, terlalu ya? semangat atau yang Iya. tadi di awal. Mohon maaf ya. Jadi saya jadi takjub lah gitu melihat Bapak yang mempunyai kebiasaan tidur di sini, dan ternyata Bapak ini adalah seorang kuncen ya Pak, berarti ya Pak. Nah gini Pak, nanti barangkali misalkan ada salah satu penonton yang ingin berkunjung ke Bapak, itu boleh ya Pak? Ya boleh, boleh. Bisa ya. Ya udah ya. Ya udah Pak, Bapak terima kasih ya Pak telah mengganggu istirahat dan waktunya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya Pak ya. Amin. Iya, iya. Terima kasih Pak ya. Mungkin teman-teman itulah penjelasan dari Bapak Itang. Ternyata Bapak Itang ini suka tidur di area kuburan teman-teman. Jadi sangat pemberani sekali. Mungkin cukup sekian dan terima kasih yang sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.